Perkenalkan, nama saya Audrey Naufal Fikri Frederick dengan NIM 132244044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang dibuat oleh kelompok 7 berjudul Analisis Dampak Lingkungan dari Limbah Elektronik dan Implikasi Daur Ulang sebagai Solusi Berkelanjutan. Di sini ada anggota kelompok dari kelompok 7. Kemudian kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini adalah latar belakang. Yang pertama, konsumsi elektronik akan meningkat seiring taraf hidup dan kemajuan teknologi. Yang kedua, barang elektronik cepat usang dan sulit diperbaiki. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan. Yang ketiga, Indonesia adalah peringkat ke-7 penghasil e-waste terbesar di dunia. Yang keempat, limbah elektronik mengandung material berharga dan dapat didaur ulang. Yang kelima, jika tidak didaur ulang, maka limbah elektronik dapat merusak lingkungan. Yang keenam, potensi dan tantangan besar bagi Indonesia dalam pengelolaan dan daur ulang limbah elektronik. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah mengapa diperlukan daur ulang limbah elektronik sebagai solusi berkelanjutan. Yang kedua, apa saja hambatan daur ulang limbah elektronik di Indonesia dan alternatifnya. Yang ketiga, bagaimana potensi implementasi daur ulang limbah elektronik di Indonesia. Kemudian, ruang lingkup kajian. Laporan ini membahas tentang dampak lingkungan e-waste atau limbah elektronik. Kemudian ada proses daur ulang limbah elektronik, ada konsep dari keberlanjutan, ada aspek sosial ekonomi, dan regulasi serta hukum terkait pengelolaan dan daur ulang limbah elektronik. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah menjelaskan pentingnya daur ulang limbah elektronik sebagai solusi keberlanjutan, kemudian mengidentifikasi hambatan dan solusi daur ulang limbah elektronik di Indonesia, menggali potensi implementasi daur ulang limbah elektronik di Indonesia. Manfaat dari penulisannya adalah memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, meningkatkan kesadaran akan dampak dari limbah elektronik, dan mendorong praktik daur ulang limbah elektronik di Indonesia. Selanjutnya adalah metode dan teknik pengumpulan data. Untuk metode kami menggunakan kualitatif deskriptif. Lebih lanjutnya yaitu studi literatur sistematis, menggunakan tinjauan jurnal, laporan, dan artikel terpercaya. Kemudian analisis komparatif, yaitu membandingkan data Indonesia dengan standar nasional. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan eksplorasi melalui dokumen elektronik dengan kriteria yang relevan dan kredibel. Lebih lanjutnya yaitu pencarian data sistematis, fokus pada data terkait Indonesia, seleksi konten berdasarkan cakupan, kredibilitas, dan spesifikasi lokal. Kemudian analisis dokumen, mengekstraksi kebijakan, tren, dan tantangan limbah elektronik. Kemudian di sini ada sistematika penulisan. Untuk laporan dibagi menjadi 4 bab, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, metode dan sistematika penulisan. Kemudian di bab 2 yaitu teori dasar limbah elektronik, dibagi menjadi definisi dan jenis limbah elektronik, dampak lingkungan, proses daur ulang, konsep 3R, dan ekonomi sirkular. Untuk bab ketiga yaitu analisis dampak dan implikasi, dibagi menjadi kondisi limbah elektronik Indonesia, urgensi dan dampak negatif dari limbah elektronik, analisis penerapan daur ulang, dan hambatan serta strategi pengelolaan. Untuk bab keempat yaitu kesimpulan dan saran, berisi ringkasan hasil analisis, rekomendasi untuk pemangku kepentingan, dan solusi berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kita masuk ke bab 2 yaitu teori dasar dari daur ulang limbah elektronik. Pengertian limbah elektronik. Di Indonesia sendiri belum ada definisi bakunya. Menurut definisi Uni Eropa, limbah elektronik adalah limbah perangkat listrik atau elektronik yang dibuang, termasuk komponen, rakitan, dan bahan habis pakai. Menurut Sari dan Pratama, barang elektronik listrik yang sudah tidak digunakan, rusak, atau tidak diinginkan lagi. Limbah elektronik dibagi menjadi beberapa kategori. Ada perlengkapan rumah tangga, besar ataupun kecil, alat telekomunikasi, peralatan elektronik konsumen, perlengkapan penerangan, alat elektronik, alat kesehatan, perlengkapan monitoring dan kontrol, serta dispenser otomatis. Menurut lembaga resmi, limbah elektronik adalah semua alat termasuk dalam kategori WEEE. Kemudian, konvensi Basel, limbah dengan karakteristik berbahaya. Menurut KLHK Indonesia, barang elektronik yang sudah tidak berguna tidak dapat digunakan kembali atau tidak digunakan. Kemudian, dampak dari limbah elektronik. Dampak lingkungannya adalah limbah elektronik mengandung zat beracun berbahaya seperti timbal, merkuri, kadmium, BFR yang bersifat toksik dan persisten di lingkungan. Kemudian dapat menyebabkan pencemaran alam. Pembuangan di TPA tanpa sistem proteksi akan membuat air tanah tercemar. Kemudian pembakaran secara terbuka akan menghasilkan dioksidan dan furan, yang mana akan menghasilkan polusi udara dan pemanasan global. Kemudian dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dari peralatan pendingin seperti AC dan kulkas. Kemudian juga dapat menyebabkan rusaknya ekosistem.
Contohnya adalah penambangan bahan mentah yang menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan degradasi tanah. Kemudian di sini ada dampak sosial. Ada pekerja informal tanpa perlindungan, banyak daur ulang dilakukan tanpa APD dan standar kesehatan yang memadai. Anak-anak dan warga sekitar dapat terpapar langsung zat beracun. Kemudian, resiko kesehatan serius seperti paparan timbal dan merkuri yang dapat menyebabkan gangguan kognitif, keterlambatan perkembangan anak, dan penyakit kronis. Kemudian ada juga beban sosial dan ekonomi, yaitu biaya pengobatan meningkat serta produktivitas kerja menurun. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Material bernilai tinggi seperti emas, perak, tembaga, logam tanah. Nilai global bahan limbah elektronik pada tahun 2019 bernilai 57 miliar USD. Kemudian ekonomi sirkular dan industri mandiri. Limbah elektronik merupakan sumber sekunder logam. Kemudian kurangi impor bahan mentah, dukung industri hijau dan inovasi daur ulang. Tingkat daur ulang rendah. Sebagian besar potensi ekonomis masih belum termanfaatkan. Kemudian definisi daur ulang limbah elektronik, yaitu proses sistematis pemilihan, penghancuran, pemurnian, dan proses kembalinya bagian limbah elektronik menjadi material yang bisa digunakan kembali. Ada beberapa tahapan, yaitu pengumpulan limbah, pemisahan komponen berharga, pemrosesan mekanik, dan pemurnian kimiawi. Dengan tujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, meminimalkan limbah akhir, mengurangi ketergantungan terhadap bahan mentah baru, dan mencegah polusi dari limbah tak terkelola. Kemudian di sini ada prinsip 3R serta ekonomi sirkular. Prinsip 3R sendiri artinya reduce atau mengurangi, yaitu produk tahan lama, desain ramah lingkungan, meminimalkan bahan berbahaya sejak awal produksi. Kemudian ada reuse atau menggunakan kembali, perbaikan dan penjualan perangkat bekas, perbaikan perpanjangan usia pada pemakaian elektronik, dan ada recycle atau daur ulang, yaitu proses ulang logam, plastik, kaca menjadi bahan baku baru. Kemudian ekonomi sirkular, yaitu sistem tertutup mengenai produksi dan konsumsi berlanjutan, mendukung teknologi daur ulang canggih, model bisnis berbagi dan refurbishing, kemudian kebijakan pengelolaan limbah bertanggung jawab. Kemudian di sini ada manfaat dari daur ulang terhadap lingkungannya, dapat menyebabkan kurangnya limbah ke TPA, dapat juga mencegah pencemaran tanah, air, dan udara, mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk manfaat sumber daya, yaitu menghemat bahan tambang seperti tembaga, logam mulia. Kemudian mengurangi eksploitasi alam dan energi. Untuk manfaat ekonominya ada menciptakan lapangan kerja, membuat bahan baku menjadi lebih murah, serta mendorong industri hijau. Untuk manfaat sosialnya ada kurangi resiko kesehatan dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat. Proses daur ulang limbah elektronik meliputi pengumpulan limbah elektronik, pemilihan dan klasifikasi awal, pembongkaran, proses pemilihan bahan, pemanfaatan dan penyaluran produk daur ulang, kemudian pengolahan residu dan limbah berbahaya. Selanjutnya adalah bab 3 mengenai gambaran kondisi limbah elektronik di Indonesia. Peningkatan konsumsi elektronik secara global telah menyebabkan lonjakan limbah elektronik. Indonesia sendiri menghasilkan sekitar 2 juta ton limbah elektronik pada 2021, namun baru 17% yang dikelola dengan baik. Sebagian besar limbah ini terkonsentrasi di Pulau Jawa dan diprediksi akan terus meningkat secara signifikan. Faktor-faktor yang melatar belakangi pentingnya pengelolaan limbah elektronik dapat dipecah menjadi beberapa poin, diantaranya kandungan berbahaya dalam limbah elektronik, nilai ekonomi dari komponen elektronik, keterbatasan lahan TPA dan daya tampung, peningkatan konsumsi elektronik, dan lifestyle. Kandungan berbahaya dalam limbah elektronik. Meskipun berbahaya, limbah elektronik memiliki potensi ekonomi. Di Pontianak sendiri bisa diestimasikan keuntungan bisa mencapai 2,9 miliar per tahun. Namun praktik di lapangan masih bersifat ilegal dan belum aman. Di sisi lain, dikemukakan bahwa proses urban mining sebagai solusi, yaitu proses pengambilan kembali komponen berharga seperti emas dari limbah alat elektronik untuk keuntungan negara dan mendukung ekonomi sirkular. Walaupun demikian, penerapan Indonesia masih menghadapi kendala besar seperti kurangnya pengetahuan, regulasi, dan teknologi yang belum cukup maju. Selanjutnya adalah bab 4, simpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, Indonesia menghadapi ancaman serius dari limbah elektronik, namun juga memiliki peluang ekonomi yang besar.
Di sini ada 3 tantangan utama, yaitu keterbatasan teknologi, regulasi yang masih lemah, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kemudian, di sini ada solusi strategis, yaitu pengetatan regulasi dan penerapan IPR. Kemudian ada juga event investasi teknologi daur ulang dan inovasi, edukasi publik untuk membentuk budaya tanggung jawab. Sarannya adalah dalam menyusun laporan ini, penulis telah memaksimalkan sumber dan referensi yang ada untuk menghasilkan karya tulis yang optimal dan efektif. Peningkatan untuk penelitian berikutnya, yang pertama adalah gunakan lebih banyak data kuantitatif untuk memperkuat analisis. Yang kedua, sertakan diagram alur agar hubungan antar konsep lebih jelas lagi. Dan yang terakhir, melakukan analisis secara mendalam pada salah satu jenis limbah elektronik secara spesifik, bukan hanya secara umum. Sekian dari saya, terima kasih.